Halo, balik lagi di channel gue. So, hari ini gue mau ngetes kamera dan perekaman video dari Infinix Note 11 NFC. Jadi ini kamera depan 16 megapiksel dan sekarang gue memakai 1080p 30 fps dan gue mencobanya untuk berjalan. Dan ini cuacanya di sekitaran jam 5 sore, jadi nggak terlalu cerah. Dan pengambilan gambarnya juga di dalam ruangan kayak semacam asbes gitu. Jadi ya, ini gue bawa jalan, apa getarannya lumayan. Oke, oke. Ini sekarang gue pakai kamera depan 16 megapiksel, tapi sekarang yang 2K 30 fps. Jadi kamera depan Infinix Note 11 NFC sudah bisa mencapai 2K perekaman videonya. Dan ya, seperti inilah. Apakah banyak getaran-getaran? Ini gue jalan biasa aja, santai. Kayaknya sih normal ya, bagus ya, kelihatan dari kamera loh. Maksudnya kelihatan dari layar. Dan juga gimana audio suara gue? Apakah cukup jelas pendengarannya? Oke. Oke, ini perekaman kamera belakang yang main kameranya 50 megapiksel dan ini gue memakai 1080p yang 30 fps. Kalian bisa lihat sendiri sekarang ini kecerahan di jam 5 sore, jadi tidak terlalu cerah ya. Jadi seperti inilah bentuknya. Dan ini gue lagi bawa jalan. Menurut gue sih lumayan. Dan ini gue mencoba zoom in zoom outnya. Ya, gue juga bakal lihat atas. Ya, ini di 1080p 30 fps. Kalau menurut gue ini cukup baik ya. Kalau asalkan pencahayaannya cukup. Gue akan coba di zoom. Autofocusnya juga berjalan dengan baik. Cukup smooth. Oke, gue akan coba yang 2K. Oke, ini perekaman dari kamera Infinix Note 11 NFC. Gue pakai yang 2K main kamera 50 megapiksel 2K dan juga 30 fps. Cuaca lagi-lagi tidak terlalu terang karena ini di jam 5 sore. Ini 2K menurut gue masih juga baik, cuma kayaknya ada snap-snap, maksudnya itu ada sedikit melambat pergerakannya kalau gua muterin kamera seperti ini. Dan kita coba untuk zoom in ya. Ya kayaknya sepertinya untuk fokusnya rada kurang di pengambilan 2K video perekaman. Dan gue coba lagi. Tapi masih smooth sih untuk autofokusnya. Oke, kita bawa jalan sedikit. Ini di 2K. Gimana? Ada goyangan-goyangan, sepertinya sih lebih bergoyang daripada yang 1080p. Ini gue jalan biasa aja. Dan ya, kita tes lagi. Alright, cukup baik. Kita lihat langit. Ini mendung, tidak terlalu terang. Oke.
Oke, dan ini di 2K 30 fps, masih di kamera depannya Infinix Note 11 NFC. Jadi seperti inilah. Apakah getarannya sangat terasa di 2K-nya? Kalau di layar kameranya sih iya ya, getar banget. Cuma kita lihat aja nanti hasilnya di after editing. Not so bad actually, tapi ya noise ya parah. So ini adalah di 1080p-nya kamera belakang dari Infinix Note 11 NFC. Cukup baik perekaman kamera. Gue coba untuk ada gelap ya. So ya, jadi seperti ini. Oke lah ya. Gue coba jalan. Ini getarannya nggak terlalu. Oh ya, jadi di Infinix Note 11 NFC ini jadi ada night videonya. Jadi automatically dia bakal nyala kalau di malam hari. Ya, seperti inilah. Getarannya cukup lumayan di layar, cukup terasa sekali. Cuma nggak tahu after editingnya. Oke, segitu aja dulu. Night mode. Oke, seperti itulah pengetesan kamera dan juga pengambilan video dari Infinix Note 11 NFC atau 11 NFC. Menurut gue masih sangat layak, walaupun di low light ini benar-benar video kamera depan dan belakangnya ya masih cukup terbilang lumayan, tapi menurut gue sih ya untuk di angka 2.500.000, di range 2.500.000, Infinix Note 11 NFC ini kameranya cukup bisa diandalkan untuk berbagai macam aktivitas. Seperti kalau kalian mau ngevlog pakai kamera ini juga lumayan banget, dan juga untuk sharing-sharing atau di sosial media juga masih oke sebenarnya. Tapi ya kalau untuk di low light-nya ini nggak banget sih sebenarnya. Maksudnya nggak separah itu, cuma ya gitu deh. Oke, segini dulu aja pengetesan video dan kamera dari Infinix Note 11 NFC. Oke, dengan gua Raymond di sini, peace out, ciao. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi di channel gue. Pastinya gue dengan Raymond di sini. So, hari ini gue mau deep talk lagi. Setelah sekian lama video deep talknya nganggur, nggak pernah gue bikin, dan juga nggak ada pembahasannya juga sebenarnya apa yang pengen gue buat. So, hari ini ya, di bulan Ramadan tahun 2022, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Dan ya, di Deep Talk kali ini gue cuma mau ngebahas suatu yang terjadi belakangan ini, seperti di kasus-kasus banyaknya kekerasan di kalangan remaja, yang seperti kita tahu yang di Jogja itu Kelitih yang sampai menelan korban, dan juga pembegalan. Dan pembegalan ini kasus yang lucu. Jadi katanya kalau kita membunuh begal itu
kita yang dipidanakan, kita yang dipenjarakan. Tetapi ya, pada dasarnya hukum di Indonesia ini, ya biar bagaimanapun, em, membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang itu bersalah. Tapi dalam special case, menurut gua, special case, jadi lu lagi jalan dan ada perampokan dan lu coba untuk membela diri di sini mungkin lu sampai membunuh perampoknya atau pembegalnya itu. Tapi ada kasus di Indonesia ini yang membunuh begal ini menjadi terdakwa dan dipenjarakan. Dan gue bingung di sini. Jadi kalau ada begal itu atau kita kena rampok, kita membela dirinya gimana? Ya hitungannya kan, kalau nggak begalnya itu yang mati atau kitanya yang kena. Jadi ya ini ada kerancuan di hukum di Indonesia ini. Mau gimana? Kalau menurut gue sih ya, untuk membela diri pada dasarnya sah-sah aja. Sah-sah aja, apalagi ya kriminalitas di Indonesia ini meningkat begitu tajam. Dan juga khususnya untuk para remaja, gue nggak tahu ada suatu moral. Ada suatu moral, kebobrokan moral yang dialami oleh bangsa Indonesia, bangsa kita, terutama di kalangan remaja. Ini kekerasan sudah tidak bisa ditoleransi lagi menurut gue. Karena di mana-mana tindak kekerasan itu kayaknya gampang banget terjadi. Seperti contohnya yang di Jogja itu. Ini pada dasarnya apa yang salah? Pendidikan kita kah? Ajaran dari asuhan dari orang tua, atau kurang didikan dari orang tua, atau ya pergaulan. Jadi semuanya ini kayaknya remaja kita khususnya ini di Indonesia sangat mudah untuk melakukan kekerasan. Dan ya itu yang gue sayangin. Gue nggak mau bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang barbar, bangsa yang mudah dipecah belah, apalagi dari remaja sudah dengan mudahnya melakukan tindak pidana, tindak kriminal atau tindak kekerasan. Jadi menurut gue ini pendapat dari orang yang mungkin awam kayak gue kayak gini. Menurut gue pendidikan di Indonesia ini pendidikan moral terutama itu memang harus digalakan lagi. Dan juga kalau perlu seperti adanya wamil, itu gue setuju banget sebenarnya. Adanya wamil itu menurut gue pribadi itu bisa menumbuhkan rasa solidaritas, rasa kebersamaan, dan juga ya cinta terhadap negara sendiri yang pasti. Tapi ya banyak lagi orang yang ngomong kalau wamil itu bisa membuat kalangan muda lebih beringas. Ya tapi kan pada dasarnya ya di negara-negara maju sana ya gue nggak mau mengcompare negara satu dengan negara kita. Cuma dengan adanya wamil, kalau gue pikir ya generasi muda kita bisa lebih untuk
bermoral, berpendidikan, dan juga bisa jadi lebih bersosialisasi dengan baik dan benar. Sekarang ini ya dengan gempuran em, media sosial yang begitu open, yang begitu bisa gampang diakses uh, dari setiap kalangan, dari mulai anak-anak 4 tahun, 3 tahun, sekarang udah bisa nonton TikTok, main Instagram, dan mereka benar-benar nggak ada filter. Kalau orang tua mereka itu yang benar-benar nggak mau peduli ya, udah banyak yang contohnya udah kasih HP aja supaya anaknya diem, itu mereka dididik oleh sosial media tuh open banget. Mereka bisa berita apapun, tontonan apapun, gambar apapun tuh bisa masuk tanpa disaring oleh generasi muda kita. Ya, menurut gue sih eh, pendidikan moral penting, dan juga apa namanya, wajib militer itu penting untuk anak-anak remaja, apalagi untuk lulusan sekolah menengah atas. Kalau gue pikir itu penting banget. Jadi kita, generasi muda kita lebih solid ke depannya, tidak gampang terpengaruh, dan juga tidak mudah untuk melakukan kekerasan. Itu gue sangat sayangkan. Yang sangat sayangkan eh, tindak kekerasannya. So ya, di Deep Talk kali ini gue cuma mau ngomong ini aja sih sebenarnya. Ya, yang menjadi keresahan gue selama ini terlalu banyak berita tentang kekerasan di kalangan remaja Indonesia. Ya, begitu gampangnya remaja-remaja kita melakukan tindak kekerasan terhadap sesama manusia khususnya. Ya, oke, dengan Raymond di sini, jika kalian suka video seperti ini, di like, dan jika tidak juga di dislike ya. Oke, peace out, ciao. Halo, welcome back to my channel. Oke, Deep Talk kali ini gue mau ngomongin masalah bola, khususnya bola perbolaan Indonesia yang sedang berlaga di SEA Games Vietnam under 23 atau usia di bawah 23 tahun. Jadi ya, seperti kita tahu Indonesia akhirnya lolos dengan predikat runner-up grup A di bawah Vietnam, pastinya tuan rumah, dan juga akan menghadapi Thailand di semifinal di lusa, atau ya lusa mungkin, gue kurang tahu. Jadi hari ini gue mau ngebahas tentang sepak bola Indonesia yang berlaga di Vietnam, di SEA Games Vietnam. Oke, yang dimana kita tahu ada 4 game di grup A. Di sana ada Vietnam, Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Oke, pada awalnya diprediksikan yang bakal lolos itu emang udah pasti Vietnam dan Indonesia. Vietnam sebagai tuan rumah, dan Indonesia tim kedua terkuat di grup A ini. Dan juga ya, oke, kita langsung aja bahas di game pertama Indonesia melawan Vietnam, tuan rumah. Di sini gimana kita lihat tidak kesiapan Indonesia, atau mungkin bisa dibilang nervous, dan juga kurang begitu padunya antar lini per lini, dan juga kelihatan di lini tengah Indonesia begitu lemah di pertandingan pertama ini melawan Vietnam, dan Indonesia kalah dengan skor 3-0 yang cukup telak. Dan juga ini sebagai catatan, lagi-lagi Indonesia di berbagai event atau di berbagai kejuaraan di game-game pertama selalu menjadi kayak kurang darah gitu. Tapi ya itu sih biasa. Dan untungnya kita berdoa
di semifinal tidak ada lagi kata tidak percaya diri melawan Thailand di semifinal. Oke, kita bahas pertandingan pertama Indonesia yang tadi gue bilang kurang percaya diri, nervous, dan juga tidak ada komunikasinya antar lini, dan juga tidak solidnya komunikasi lah yang paling penting. Tidak solidnya di lini belakang Indonesia dan lini tengah yang dikomandani oleh Mark Locke. Memang kita lihat di game pertama itu kurang sekali permainannya. Oke, di game kedua melawan Timor Leste, ya kita tahu di mana Timor Leste ini bisa kita bilang satu tingkat di bawah Indonesia, dan akhirnya Indonesia memenangkan pertandingan 4-1, tapi lagi-lagi banyak catatan yang harus dibenahi di pertandingan kedua melawan Timor Leste, yang kita tahu masih banyaknya salah-salah passing dan juga tidak bekerjanya lini tengah Indonesia sebagaimana mestinya. Di mana kita tahu lini tengah itu sangat penting, jembatan antara lini belakang ke lini depan. Dan ya, untung saja Indonesia bisa memenangkan pertandingannya dengan skor 4-1, tapi masih banyak kekurangan di sana-sini, dan akhirnya di pertandingan ketiga melawan Filipina, yang kita tahu Filipina kalau tidak salah berhasil menahan seri Vietnam yang notabene mengalahkan Indonesia 3-0, tetapi Indonesia mampu mengalahkan Filipina dengan clean sheet 4-0. Ya, di pertandingan game ketiga melawan Filipina ini Indonesia sudah mulai banyak berbenah. Yang kita lihat komunikasi di antara pemain sudah mulai cair, sudah mulai padu, sudah mulai kelihatan, dan juga di lini tengah Indonesia khususnya Mark Locke sudah mulai kelihatan permainannya, dan juga Egy, dan di lini serang Indonesia bisa kita lihat juga sudah banyak improvisasinya. Oke, sekali lagi gue bukan pelatih sepak bola ataupun pemain sepak bola, gue cuma pengamat pencinta sepak bola, dan di video kali ini gue cuma mau berbagi info aja tentang sepak bola Indonesia dan sepak bola mancanegara, dan nantinya gue juga bakalan ngebahas game-game pertandingan internasional ataupun dalam negeri. Oke, di game terakhir Myanmar. Nah, ini Myanmar, Indonesia menang 3-1, tetapi di balik semua itu Myanmar berhasil mengalahkan Filipina, di mana notabene Filipina menahan Vietnam sebagai tuan rumah, dan Myanmar menang melawan Filipina dan hanya kalah 1-0 dengan Vietnam. Tetapi di game terakhir melawan Myanmar, Indonesia dengan berbagai catatan itu bermain sangat baik. Semua dari mulai lini bertahan sampai menyerang, semua sudah solid. Tetapi di sini ada catatan tentang lini serang kita, di mana terlalu banyak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, dan kurangnya improvisasi menurut gue sih. Menurut gue kurang improvisasi, dan juga ya, tapi semuanya sudah berjalan dengan baik dan mulus, dan mudah-mudahan di semifinal melawan Thailand tidak ada lagi kata-kata kurang percaya diri dan salah passing atau segala macamnya. Oke, itu aja. Nanti gue juga bakal ngebahas final Liga Champion antara Real Madrid dan Liverpool pastinya di tanggal 28 Mei.
mungkin gue akan buat ngobrol-ngobrolnya kayak gini, dan juga kita bakal sharing siapa yang bakal menang. Um, for your information, gue pecinta Real Madrid di sini, jadi ya bagi kalian pencinta The Reds, ya kita bisa main fair play, dan juga siapapun yang menang, sepak bola indah harus tercipta dalam final Piala Champion tahun 2022 ini. Oke, gitu aja dengan gua Remo di sini. Kalau suka video kali ini, di like. Jika tidak juga di dislike aja. Dan juga kalau kalian belum subscribe, please subscribe channel gua. Dan juga, oke, gitu aja. Dengan Remo di sini, peace out, ciao. Halo, welcome back to my channel. Ya, tadi malam kita sudah menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Thailand yang berkesudahan 1-0 untuk kemenangan Thailand. Selamat untuk Thailand yang melaju ke final dengan permainan terbaiknya. Oke, kita mau bahas pertandingan kemarin antara Indonesia dan Thailand. Sebenarnya Indonesia di babak pertama sudah bermain cukup baik dari menit awal sampai menit ke-30. Sudah cukup baik permainannya, organisasi permainan, pola-pola permainan, dan juga komunikasi antar lini juga sudah cukup baik. Tapi ya, balik lagi, di lini serang Indonesia memang masih butuh penyerang handal. Kalau saja di lini depan Indonesia ada penyerang yang memang bisa menjadi target man untuk bisa memasukkan bola. Dan ya, di jalannya pertandingan di babak pertama, Indonesia mengambil alih permainan dari menit-menit awal, dan juga sampai menit ke-35 Indonesia terus menekan, mempressing barisan pertahanan Thailand, dan sesudah itu pelan-pelan Thailand mengambil alih permainan. Memasuki babak kedua, Thailand mengambil inisiatif penyerangan. Kita bisa lihat di mana di babak kedua organisasi permainan Thailand jauh lebih rapi dari babak pertama, dan juga pemain Indonesia mulai kehilangan fokus. Dan mungkin ini faktor kelelahan atau keletihan, dan juga mulainya ya nervous mungkin kembali menghinggapi Indonesia. Di menit ke-85 Egy cedera. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu, dan terciptalah gol dari Thailand, di mana kita bisa lihat organisasi permainan dari Thailand dari menit ke menit, apalagi sudah memasuki perpanjangan waktu. Organisasi permainan Thailand sangat membaik, dan terciptalah gol di injury time dari tendangan siapa gitu, gue lupa namanya. Dan ada accident di menit 120, dua orang pemain Indonesia di kartu merah. Oke, gitu aja. Selamat sekali lagi untuk Thailand melaju ke final, dan Indonesia akan memperebutkan medali perunggu, akan menghadapi Malaysia di tempat ketiga.
untuk memperebutkan perunggu. Oke, gitu aja update sepak bola Indonesia SEA Games 2022 di Vietnam. Kali gagal lagi Indonesia untuk mendapatkan emas di SEA Games kali ini. Oke, tapi tidak apa-apa. Tapi permainan Indonesia cukup menghibur dan kita tetap support timnas Indonesia usia 23 ini di SEA Games untuk mendapatkan perunggu mengalahkan Malaysia. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Dengan gua Raymond di sini. Peace out. Ciao. Welcome back to my channel. So, balik lagi di Deep Talk kali ini. Akhirnya gue mau memberikan selamat kepada Indonesia yang sudah memenangkan medali perunggu atas mengalahkan musuh bebuyutan Malaysia tadi melalui drama adu penalti 4-3. Ya, dan juga selamat untuk Vietnam yang sudah memenangkan medali emas setelah mengalahkan Thailand tentu saja. So, di video kali ini gue mau ngebahas jalannya pertandingan di perebutan medali perunggu. Ya, yang sudah kita lihat bersama di game kali ini melawan Malaysia, Indonesia sebenarnya tidak bermain buruk dan juga tidak bermain bagus. Jadi mainnya so-so aja sih menurut gue. Tapi plusnya, maksudnya positifnya pemain kita jauh lebih berani menekan. Ya, tanpa disadari pertahanan Indonesia juga sedikit banyak kekosongan, apalagi setelah 2 kali percobaan di babak pertama di menit-menit awal kalau nggak salah, Ronaldo dan Witan itu yang berhasil ditepis oleh kiper Malaysia. Dan gue juga mau mengasih nilai positif bagi kiper Indonesia Hernando yang bermain cukup gemilang pada hari ini. Benar-benar baik, apalagi 3 kali save-nya di penalti-penaltian itu luar biasa. Dan banyak lagi penyelamatan yang dilakukan di babak kedua. Bagaimana kalian bisa lihat di game, maksudnya di second half di babak kedua, Malaysia begitu gencar setelah gol Indonesia tercipta 1-0 dari Ronaldo di menit 68. Ya, kalau gue bilang harusnya ya pemain seperti Ronaldo ini harus lebih banyak dikasih jam terbang di tim nasional maupun di klub. Biarpun ya kita tahu usia Ronaldo masih 17 tahun, tapi tidak ada salahnya untuk dikasih jam terbang bermain sepak untuk lebih mengasah keterampilan dan daya gedornya. Ya, setelah gol Ronaldo, Malaysia begitu banyak mendapatkan peluang. Ya, lagi-lagi Hernando bermain cukup gemilang di game kali ini. Kalau mungkin ya ini salah satu kunci kemenangan Indonesia sampai adu babak penalti. Ya, kalau bukan Hernando ya gue nggak tahu sih. Cuma ya ini adalah satu kunci kemenangan dari beberapa faktor. Ya, faktor yang kedua ya itu tadi, Indonesia jauh lebih berani untuk melakukan penyerangan. Oke, itu aja sih yang gue mau ngomongin. Ya, selamat untuk Indonesia dan juga untuk Vietnam medali emasnya dan Indonesia di medali perunggu. Oke, gini aja, next videonya di Deep Talk
Kalau jika kalian suka video di like, kalau tidak suka juga di dislike. Oke, karena Remo di sini. Peace out, ciao. Alright, welcome back to my channel. Ya, hari ini kita mau deep talk lagi mengenai masalah yang lagi viral belakangan ini. Bukan belakangan ini sih, baru kemarin-kemarin ada seorang warga negara Indonesia yang ditolak masuk negara Singapura melalui Batam Ferry. Ya, kalian tahulah siapa. Oke, gue bukannya ahli di bidang keimigrasian atau gue bukannya ahli dalam bidang Interpol atau segala macam tindak tanduknya orang-orang, gue juga nggak tahu. Cuma ya di video kali ini gue mau sharing aja ke kalian mengenai masalah suatu negara yang tidak mengizinkan masuk warga negara asing ke negaranya. Ya, kayaknya beritanya di Indonesia ini terlalu dibesar-besarkan dan juga diviralkan. Ya, gue tahu seseorang ini orang penting di kalangan religius, di kalangan keagamaan, suka berdakwah. Tetapi ya bukannya akan mendapatkan privilege untuk memasuki negara orang. Kenapa mesti marah-marah? Kenapa mesti apa sih, nggak terima gitu ya? Dan negara Singapura maksud gue, negara Singapura juga mempunyai hak mereka untuk melarang siapapun masuk ke dalam area ruang negara atau area negara, maupun itu ruang udara, laut, ataupun darat. Singapura berhak melarang siapapun yang dianggap berbahaya atau dianggap akan merugikan negara tersebut, negara Singapura di sini. Ya, jadi kalau kita bahas, banyak orang yang nggak setuju kenapa Singapura kayak gitu, yaitu memang sudah menjadi kebijakan mereka. Kita sebagai warga negara, apalagi pemerintah Indonesia, tidak punya hak mencampuri urusan dapurnya negara Singapura. Dan juga kita di sini sebagai warga negara Indonesia, ya cuma bisa kenapa dan ada apa. Mereka membanet seseorang itu pasti ada background-nya, pasti ada latar belakangnya di belakangnya. Nggak mungkin seseorang di-ban atau dilarang masuk ke area mereka tanpa reason yang sangat detail atau reason yang sangat mendalam bagi mereka. Ya, gue lihat juga hari ini banyak pendukung dari orang ini, tokoh ini, yang sampai berdemo di kedutaan Singapura. Ya, bagi gue sih, ya kalian ya boleh-boleh aja berdemo, cuma ya balik lagi, kalian harus tahu Singapura tuh berhak melarang siapapun yang masuk ke negaranya dan apapun itu. What's up everybody, balik lagi di channel gue seperti biasanya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, deep talk. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita membuat suatu bisnis
digital di era modern seperti ini, di mana kita dengan mudah bisa menentukan arah bisnis kita dengan kecanggihan teknologi terkini. Oke, gue mulai aja sebagai contoh. Di sini gue ambil dari YouTube, di mana banyak sekali pada akhir-akhir ini orang-orang cita-citanya pengen jadi YouTuber dan juga menjadi TikTokers, di mana memang di kedua platform ini menjanjikan uang yang tidak begitu sedikit. Lain kata, memang uangnya cukup banyak, tetapi effort kalian dibutuhkan di kedua platform ini. Jadi ya, jika kalian ingin mendapatkan uang dari kedua platform ini, memang kalian harus sedikit effort dan juga tidak bisa instan untuk mendapatkan uangnya, di mana mungkin butuh 1 sampai 3 bulan untuk kita bisa menerima hasilnya, ataupun di bulan keempat kita baru bisa menerima hasilnya dari kedua platform ini. Oke, gue mulai dari YouTube dulu karena gue emang ya punya pengalaman sedikit lah di YouTube, di mana channel gue ini sebenarnya udah dari tahun 2012 gue punya di channel gue ini. Dan gue mulai aktif. Awalnya gue cuma upload biasa aja, dan juga banyak perubahan kebijakan dari YouTube-nya sendiri. Jadi setiap tahun YouTube punya perubahan kebijakan, jadi ya kita harus ikutin terus perubahan kebijakannya itu. Oke, di tahun 2014, kalau nggak salah 2015-14, itu gue mendapatkan akhirnya monetize. Pada waktu itu kebijakan YouTube itu tidak mengharuskan channel kita di 1.000 subscriber. Kita mempunyai 1.000 subscriber, tetapi kita bisa otomatis memonetize channel kita. Nah, itu berlangsung selama beberapa tahun, mungkin setahun atau sampai 2016 atau 17 ada kebijakan baru di mana channel yang bisa dimonetize itu harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, pada waktu itu gue belum begitu antusias dengan YouTube karena ya cuma iseng-iseng aja upload. Dan di channel gue ini banyak mengupload tentang teknologi, khususnya smartphone, karena ya gue juga suka ngutak-ngetik handphone Android atau iPhone pada awalnya. Dan gue coba ambil via videonya juga video-video biasa aja yang nggak ada format macem-macem, cuma ngambil kayak gitu. Dan ya akhirnya gue jarang upload, dan akhirnya monetize gue ditutup sama YouTube. Dan di 2018 akhir gue mulai aktif, cuma nggak terlalu serius untuk ngupload di YouTube. Dan akhirnya 2018 gue mulai start lagi, gue coba bikin video yang lumayan bisa ditonton orang, dari mulai segi kamera, editing, dan juga mikrofon, dari segi soundnya, di mana kita bisa mendengar dengan baik ya. Kalau menurut gue video yang enak ditonton itu berawal dari soundnya dulu. Mungkin pemikiran orang beda-beda, tapi dari pemikiran gue video yang enak ditonton itu dari soundnya dulu. Kalau soundnya udah enak, nggak pecah-pecah, dan juga enak didengerin tuh, otomatis kita bisa lanjut nontonnya. Oke, dan 2018 gue mulai coba lagi start pelan-pelan, gue upload. Akhirnya gue bisa nembus di tahun 2019 ya, gue bisa nembus 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang. Akhirnya gue bisa dimonetize. Itu juga effort banget, dimana gue upload setiap hari. Gue
di awal itu gue yakin gue bisa gue pengen dimonetize, seenggaknya channel gue ada monetize-nya gitu, bisa mendapatkan sesuatu, dan terus gue upload setiap hari apapun itu, tapi kebanyakan masalah handphone, masalah gadget ya. Terus gue upload dan akhirnya di 2019 gue dimonetize. Nah, di sana mulai banyak em, rasa diri itu udah mulai apa ya, sudah mulai terpuaskan. Wah, em, video gue udah dimonetize nih, jadi gue kayaknya udah besar kepala, bukan besar kepala sih, udah terpuas gitu, ada puas diri. Harusnya itu jangan. Gue ada puas diri dan juga, gue udah puas nih. Akhirnya gue melambat lagi, udah mulai males upload lagi, tapi tetap mungkin ya sebulan bisa 3 kali atau 2 kali lah ya gue upload. Dan juga ya masalah dana juga sih, masalah dana. Gue ini nge-review terus unboxing handphone itu kan pakai dana sendiri. Mungkin channel-channel yang lain, channel-channel yang membahas tentang gadget yang udah gede-gede ya, kita tahu lah siapa aja, itu mungkin di endorse mereka, dan ada di endorse dan juga ada beli sendiri. Dan kalau gue pure itu handphonenya beli sendiri, jadi ya ada keterbatasan dana, dan gue nggak begitu banyak bikin YouTube. Nah, gue mulai pelan-pelan mulai ini juga mulai bingung juga dananya dari mana nih, dan juga pemasukan yang nonton video gue itu nggak terlalu banyak, jadi AdSense gue nggak 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 terlalu gede pendapatannya, ya ada di angka 7 juta, ini belak-belakan aja, 7 juta, 3 juta, dan juga kadang gue nggak gajian, biasanya YouTube itu gajian di tanggal 21, dan gue juga nggak setiap bulan gajian, kadang bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali pernah. Dan gue mulai bingung, wah kayaknya nggak bisa gue terusin untuk mereview gadget terus menerus, karena ya itu keterbatasan dana. Dan gue coba mulai pikir lagi apa yang enak dibuat konten, dan juga akhirnya gue coba untuk makan-makan juga ya nggak ada yang nonton sih sebenarnya. Dan gue juga mencoba untuk fokus di gaming. Jadi channel gue ini macam-macam ya, ada gaming, ada makan-makan gitu, ada kulineri, dan juga ada vlognya juga, jalan-jalan segala macam. Dan sekarang ini gue lagi coba untuk cuma ya ngobrol-ngobrol aja, di mana budgetnya juga tinggal ngerekam pakai video kayak gini. Terus habis itu kita lanjut lagi. Habis itu gue coba berbagai konten, makan-makan, gaming. Gue gaming itu fokus di Nintendo Switch. Tapi tetap aja nggak bisa ngedongkrak penonton gue. Gue nggak tahu sebenarnya, kalau kalian ada yang tahu bisa kasih masukan dan kita bisa saling sharing. Nggak juga naik viewers gue, segitu-gitu aja. Dan juga akhirnya gue bikin vlog jalan-jalan, ya ada mulai sedikit penontonnya, cuma nggak sampai yang berpuluh-puluh juta. Dan di sini yang gue lihat di channel gue ini yang paling lumayan ya channel tentang gadget, tentang handphone atau tentang ya elektronik. Dan akhirnya gue ada masukan dari endorse brand-brand kayak mikrofon dan juga Bluetooth speaker. Mereka ngasih barangnya untuk gue review dan gue bikin video kayak begitu. Tapi ya itu juga nggak berlangsung lama, karena balik lagi penonton gue, review gue nggak terlalu banyak mungkin, jadi mereka nggak menawarin gue lagi. Ini review jujur-jujuran aja sebenarnya. Oke, sampai sekarang 2022 followers gue di 4.900 sekian.
Ya sebenarnya stuck aja sih, dan juga gue uploadnya juga nggak terlalu everyday daily upload. Jadi mungkin karena itu juga viewers dan followers gue nggak banyak bertambah, dan juga konten gue dengan ngobrol-ngobrol kayak gini tuh nggak terlalu banyak disukai orang. Tapi ya balik lagi, apa yang gue suka, apa yang gue upload, ya ini sedikit individualis sih sebenarnya. Bukan individualis, ini sih sedikit gue terlalu, maksudnya nentuin apa yang gue mau di YouTube itu sebenarnya ya, dia bukan di YouTube aja, di dunia digital manapun kita tuh nggak boleh idealis sebenarnya. Kita harus ikutin aturan market. Nah, tapi di sini ikutin aturan market, di sini juga kita nggak bisa sembarangan. Ada apa, orang upload apa kita ikut-ikutan, orang bikin konten apa kita ikut-ikutan, nggak bisa gitu juga sebenarnya. Di sini ya apa yang lu suka, kalau ini menurut gue ya pribadi gue, apa yang lu suka itu yang lu upload, itu yang lu buat konten. Nah sekarang ini gue lagi suka cuma ngobrol-ngobrol masalah sehari-hari, apalah ekonomi, politik, kerjaan, masalah terkini di Indonesia, atau macam-macam, bola, masalah olahraga, masalah gadget juga, dan ya kayak gitu-gitu sih. Ya tapi balik lagi, penontonnya nggak ada. Paling penontonnya itu di angka 50 orang. Ya kayak gitu deh. Oke, terus balik lagi, kalau kalian ingin tentang masalah ya, kalian mau mendapatkan cuan, mendapatkan uang di media digital, khususnya di YouTube ini, gue tuh saranin kalian tetap fokus, tetap upload terus setiap hari. Kayak gue waktu di awal-awal ngejar monetize itu, gue gila banget, termotivasi, obsesi juga. Jadi ya kita terus upload terus, fokus, apa yang kita suka kita upload. Ya penonton pasti ada aja, viewers pasti ada aja, tetapi ya kita itu harus tetap fokus. Terserah di channel kalian mau bikin apapun, semakin, kalau gue bilang semakin banyak kontennya, semakin bervariasi konten kalian di channel kalian tuh, semakin bervariasi terus, digali terus kemampuan kalian untuk membuat konten. Jadi ya intinya fokus dan disiplin, tetap apa sih, semangat lah ya, semangat, dan juga jangan pikir macam-macam. Ya di YouTube ini nggak cuma sebulan 2 bulan kita dapat hasilnya, tapi ini jangka panjang. Kayak sekarang video channel, konten-konten gue, video-video gue masih ada yang ditonton orang. Video-video yang dulu ya masih ada juga yang menghasilkan lumayan lah. Oke, gitu aja ngobrolin tentang bagaimana caranya mendapatkan uang di media digital pada era sekarang ini, khususnya di YouTube, karena gue ada di bidang YouTube ini. Dan juga dia di TikTok, gue lagi coba juga di TikTok, agak confused juga sih, bingung. Oke, gitu aja. Jika kalian suka video seperti ini, di like, dan jika tidak suka juga di dislike. Kalau belum subscribe, please subscribe channel gue, karena subscribe dari kalian sangat membantu. Oke, dengan gue Raymond di sini, peace out, ciao.